Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi sama saya bagi yang nonton dari YouTube. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Fazil Rahman. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Dan kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang tes kepribadian. Jadi saya udah banyak sih di 6 bulan terakhir ini menjalankan beberapa tes kepribadian. Di antara kayak seperti MBTI, SSCT, Podcaustic, dan yang lain-lainnya. Lalu kali ini saya akan membagikan kalian 3 alat tes yang saya pernah kerjakan. Jadi di antaranya yang saya akan bagikan SSCT, terus Podcaustic, dan yang terakhir Das Desperate Fables. Jadi agendanya ini dari sejarah, administrasi, simulasi instruksi, scoring, interpretasi, terus paparan laporan asesmen. Yang pertama, pada sejarah dan tujuan, SSCT atau Short Sentence Completion Test dikembangkan oleh Joseph M. Sack yang berbentuk kalimat tidak lengkap yang harus diisi oleh responden. Lalu dengan tujuan mengungkap dinamika kepribadian konflik dan sikap di berbagai area seperti keluarga, seks, hubungan interpersonal, dan konsep diri. Lalu Puppy Caustic dikembangkan oleh Max Caustic berupa Force Choice Inventory untuk memetakan gaya kerja dan motivasi kerja. Dan tujuan memetakan perilaku gaya kerja, gaya kepemimpinan, hingga kecenderungan hubungan sosial. Dan terakhir, Does This Profables, tes proaktif cerita bergambar, dengan tujuan menilai dinamika emosional anak atau remaja melalui interpretasi cerita dalam gambar. Lalu SSCT ini administrasi tesnya gimana? Biasanya SSCT diberikan 60 kalimat tidak lengkap, diisi bebas oleh peserta, waktunya dibatas sampai 30 menit, tapi waktu itu saya dikasih sampai nggak dibatasin sampai seminggu karena untuk PR. Lalu Puppy Caustic dipasang 90 pertanyaan, dikerjakan dalam 1 jam 30 menitan. Peserta harus memilih salah satu yang paling sesuai dengan kepribadiannya saat itu. Lalu yang terakhir, Desperate Fables diberikan serangkaian gambar fable, lalu diminta untuk menceritakan kisah dari gambar tersebut. Desperate Fables juga ada memiliki 2 versi. Kalau ada yang dewasa, ada yang anak-anak. Yang anak-anak ada 2 versi juga. Ada versi internasional yang biasanya bergambarkan hewan, dan untuk versi Indonesia itu dibikin manusia biar agar lebih relate. Lalu untuk simulasi instruksi untuk CSSCT ini biasa contohnya, silakan isi bagian yang kosong di setiap kalimat berikut dengan sejujur mungkin dengan perasaan Anda terakhir ini dan experience pada jawaban kosong ini. Jawaban ini nggak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Lalu untuk instruksi Papi Kostik, bisa pilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan Anda, atau pilih salah satu pernyataan yang Anda paling sesuai. Jangan memilih dua-duanya, atau jangan sampai kosong. Karena Papi Kostik itu mengisinya ada tanda panah, di sini A dan di sini B, dan Anda harus melingkari salah satu jawaban tersebut. Jangan sampai Anda salah fokus juga. Lalu yang terakhir juga itu Does Fables. Jadi Does Fables ini kalian hanya menunjukkan berupa gambar, kartu gambar. Biasanya kartu gambar itu ada banyak, dan biasanya penggunaan kartu itu 8 sampai 12 kartu saja untuk mendeskripsikan bagaimana kepribadian anak tersebut atau kepribadian individu tersebut. Lalu
pada scoring tes. Jadi scoring pada SSCT ini dari skor 0 sampai X, 0 tidak terganggu, 1 agak terganggu, 2 terganggu berat, dan X kurang data, kurang jelas pada jawabannya. Lalu Papikostik skor diinterpretasi 11 dimensi seperti ketekunan, gaya kepemimpinan, aktivitas, gaya kerja, dan pergaulan. Lalu nilai ditampilkan dalam diagram seperti di bawah itu. Jadi dia itu penilaian dari 0 sampai 9 dari 90 jawaban. Lalu bagaimana penilaiannya? Dia itu dari 11 dimensi seperti yang ada gambar tersebut. Lalu das per fables, skor yang bersifat kualitatif berdasarkan tema cerita, tokoh yang dengan cerita, serta emosi dominan. Seperti yang tadi saya bilang, memberikan gambar, terus lalu kita mencatat apa yang individu itu deskripsikan pada gambar tersebut. Lalu interpretasi singkat untuk SSCT, subjek menunjukkan kecenderungan menarik diri, rasa ingin menghilang, ketidakpastian akan rasa masa depan, dan perasaan bersalah terhadap eksistensinya. Ini interpretasi singkat dari hasil saya. Lalu, namun saya juga mampu menjalin hubungan positif dengan teman, atasan, dan bawahan. Gambaran ini menunjukkan dinamika self-doubt dan krisis makna hidup dengan kebutuhan eksplorasi identitas diri yang lebih mendalam. Lalu Papi Kostik menunjukkan profil gaya kerja cukup stabil, tekun, disiplin, dengan orientasi tugas yang baik. Aspek pergaulan sosial tidak dominan menandakan subjek lebih nyaman bekerja secara mandiri atau dalam lingkungan terbatas. Gaya kepemimpinannya sedang, tidak terlalu memaksa dominasi, cenderung fleksibel dalam beradaptasi. Dan Das Fables ini menilai bagaimana individu mengekspresikan kebutuhan, ketakutan, dan harapan melalui cerita simbolik. Jika diasumsikan konsisten dengan SSCT, kemungkinan besar cerita yang dibuat subjek juga akan memunculkan tema kesepian, rasa ingin diakui, atau pencarian jati diri pada individu tersebut. Namun tetap perlu data konkret dan narasi sebenarnya untuk interpretasi yang mendetail. Lalu laporan asesmen yang saya kerjakan, SSCT terhadap ada konflik dengan hubungan, lalu keinginan menghilang, rasa bersalah sosial, eksistensi, masa lalu sepi, cenderung menarik diri, namun hubungan dengan teman, atasan, bawahan cukup positif. Di Nuwakil keseluruhan menunjukkan adanya kesepian, self-doubt, dan kebutuhan eksplorasi jati diri. Papikostik tidak stabil di gaya kerja dan ketekunan. Pergaulan sosial tidak terlalu tinggi, cenderung lebih nyaman bekerja mandiri. Kepemimpinan sedang, dari tidak ekstrim, menunjukkan fleksibilitas dalam kerjasama. Secara umum, gaya kerja disiplin, tekun, namun cenderung hati-hati. Dan das expert fable saya tidak ada jawabannya karena waktu itu hanya ditunjukkan gambar dan bagaimana das expert fables ini menilainya, interpretasinya. Lalu sekian dari saya, thank you yang udah tahan dari awal sampai sekarang, walaupun videonya 10 menit, kemungkinan nggak bakal sampai 8 menit. Ya, jadi jangan lupa untuk stay safe, jaga kesehatan mental, dan kalau hidup lo lagi berantakan, jangan lupa apa, dan berharap untuk bisa lebih baik ke depannya, menuju yang lebih positif. See you.